Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu semuanya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dengan Ari Rosandi, dan seperti biasa saya ingin menyampaikan atau menyajikan cerita yang insya Allah mudah-mudahan ada hikmah dan juga ada value atau nilai yang bisa kita peroleh, bisa kita petik untuk pelajaran kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, suatu hari ada sepasang suami istri yang bertengkar. Ujo dan Uci namanya. Ujo dan Uci ini adalah sepasang suami istri yang sebenarnya menikah sudah cukup lama, namun belum dikaruniai seorang anak pun. Pertengkaran yang terjadi sebenarnya hanya persoalan yang sangat sepele, namun karena dianggap sangat prinsip buat Uci istrinya, akhirnya mereka tidak saling bertegur sapa beberapa hari lamanya. Pada suatu hari, Ujo yang bekerja cukup lelah pada hari itu sampai-sampai ia pun harus pulang larut malam, dan ternyata keesokan harinya dia harus berangkat pagi-pagi sekali karena akan melakukan perjalanan dinas keluar kota naik pesawat yang paling pagi. Sebenarnya Ujo seperti biasanya sebelum pertengkaran itu terjadi selalu meminta istrinya untuk membangunkan dirinya sebelum subuh. Akan tetapi karena gengsi, ia pun hanya menulis sebuah pesan di secari kertas. Dan tulisannya itu seperti ini. "Bu, tolong bangunkan saya ya, jam 4 pagi, karena saya harus keluar kota naik pesawat yang jam 6. Kertas itu pun ditaruh di atas meja rias istrinya di samping tempat tidur. Nah, Ujo ini untuk mengantisipasi agar tidak kesiangan dan juga mengantisipasi istrinya yang mungkin masih jengkel terhadapnya dengan tidak membangunkannya, maka Ujo memasang alarm handphone supaya berbunyi tepat jam 4 pagi. Pagi harinya ternyata benar saja. Ujo kesiangan dan bangun sekitar jam 6 karena ia kelelahan itu tadi. Ia pun memaklumi dirinya yang terlalu lelah kemarin seharian bekerja. Akan tetapi yang membuatnya jengkel adalah istrinya tidak membangunkannya sebagaimana yang ia minta dibangunkan jam 4 pagi lewat secari kertas tadi. Akhirnya rencana dinas keluar kota pun ya batal. Dan yang paling membuat Ujo terkejut adalah ia temukan secari kertas berisi tulisan dari istrinya yang tertulis begini. "Pak, bangun, sudah jam 4. HP-mu tuh bunyi dari tadi." Nah teman-teman, komunikasi menjadi faktor yang kesekian kali perlu diperhatikan manakala konflik terjadi. Komunikasi yang bagaimanakah yang seharusnya dilakukan agar konflik tidak terjadi? Ada setidaknya 4 komponen penting dalam komunikasi yang saya catat, yaitu hati, pikiran, telinga, dan lisan. Teman-teman, ada ungkapan yang mengatakan begini, Tuhan menciptakan 2 telinga untuk kita dan 1 mulut karena kita diminta untuk lebih mendengarkan ketimbang banyak berbicara. Hati dan pikiran diciptakan Tuhan tidak terlihat nyata karena mungkin untuk menjadi tempat segala sesuatu yang harus disembunyikan karena mungkin dapat menghancurkan sebuah hubungan. Nah, jika kita terus-menerus berbicara, belum tentu itu berkomunikasi. Rasanya konflik apapun yang terjadi di dunia ini, mulai dari konflik keluarga, bahkan sampai konflik antar negara, atau bahkan peperangan sekalipun, apabila disimpulkan, semuanya rasanya karena komunikasi yang tidak menggunakan hati dan pikiran yang jernih agar tercipta solusi. Contoh, sukses tidaknya sebuah kebijakan untuk melakukan sebuah terobosan atau perubahan dalam sebuah perusahaan atau organisasi, semuanya bergantung kepada komunikasi yang baik dan benar yang dibungkus dengan ketulusan. Belum lama ini kita membaca sebuah berita yang cukup menghebohkan. Ada seorang CEO perusahaan real estate di Amerika memecat ratusan karyawannya via Zoom meeting. Apa yang dikatakan sang CEO, teman-teman? Dia mengatakan begini, jika Anda menerima panggilan ini, Anda adalah bagian dari kelompok yang diberhentikan. CEO ini mengatakan atau menyampaikan dalam panggilan Zoom yang berlangsung selama kurang lebih 3 menit. Nah, teman-teman,
Ini komunikasi yang jauh dari unsur 4 komponen tadi. Sang CEO seperti hanya menggunakan lisan tanpa hati dan pikiran, tidak pula menggunakan telinganya untuk mendengarkan. Bisa saja orang-orang melakukan pembelaan kepada sang CEO karena masa pandemi ini, krisis ekonomi memang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Namun penyampaiannya yang menjadi sorotan hingga viral di media di seluruh dunia. Mungkin juga hal ini sudah banyak terjadi di berbagai perusahaan dan organisasi, terutama di masa pandemi ini. Teman-teman, komunikasi di dalam keluarga lain lagi ceritanya. Sebagai orang tua, kalau kita perhatikan, lebih banyak yang mengumbar lisan dibanding menyodorkan telinga kepada anak-anak kita. Lebih banyak menghujani dengan omelan dibanding mendengarkan alasan di balik segala sesuatu manakala anak-anak melakukan kekeliruan. Faktor kesibukan membuat orang tua sedikit sekali menyodorkan telinganya kepada anak-anak yang membutuhkan rumah kenyamanan untuk bercerita. Dan jangan heran jika justru anak-anak lebih memilih asisten rumah tangga sebagai tempat untuk curhatan. Karena telinga mereka mau mendengarkan keluh kesahnya. Mereka lebih memilih yang bukan anggota keluarga untuk mendengarkan cerita kesehariannya. Teman-teman, komunikasi perlu dibangun dari keluarga. Oleh karena itu, mari kita sediakan telinga, hati, dan pikiran kita untuk anak-anak tercinta karena mereka membutuhkan ketiganya dibanding lisan Anda atau lisan kita. Dorothy Lonotti, seorang pendidik dan konsultan keluarga, mengatakan begini dalam sebuah sajaknya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Nah, teman-teman, semoga ada manfaat, ada nilainya. Stay safe, tetap sehat selalu, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.